Sobat Shalom, adanya kejadian penghambatan mendirikan gedung gereja organisasi lain di sejumlah desa Kristen di Maluku Utara membuat salah satu advokat asal Maluku Utara yang saat ini berkiprah di Papua angkat bicara. Advokat Paulus Kostan Simonda SH-MTH, Ketua Biro Hukum Majelis Daerah Gereja Pentakosta Indonesia di Maluku Utara, menyayangkan adanya penghambatan-penghambatan itu. Kepada Shalom News, Advokat Paulus Kostan Simonda SH-MTH memberi contoh bagaimana umat Kristen di Kabupaten Manokwari, Papua Barat, di sebagian besar daerah mayoritas Kristen yang sangat terbuka dengan kehadiran organisasi gereja baru yang datang berdiri di daerah mereka, meskipun sebagian dari mereka sudah punya gereja awal dari nenek moyang sejak dulu. Perhatikan bahwa para pendeta saling menghargai dan menghormati ketika ada organisasi gereja baru yang masuk datang berdiri di kampung mereka, dan masyarakat, bahkan tokoh masyarakat, bahkan kepala desa sangat menerima dengan sukacita sebagai saudara seiman dalam Yesus Kristus, meskipun sebagian dari mereka sudah punya gereja awal dari nenek moyang mereka. Paulus Simonda juga mengingatkan kalau pemaksaan oleh sekelompok orang tertentu atas penerapan peraturan bersama dua menteri adalah tidak tepat. Sebab pada dasarnya peraturan SKB 2 Menteri mengatur izin mendirikan rumah tempat ibadah antar agama, bukan antar organisasi gereja seagama. Sekali lagi, saya tegaskan bahwa peraturan SKB 2 Menteri mengatur izin mendirikan rumah tempat ibadah antar agama. Sekali lagi, antar agama, bukan antar organisasi gereja seagama. Apalagi gereja tersebut atau gereja tertentu telah terdaftar di Kementerian Agama. Dengan demikian tidak ada seorang manusia pun yang melarang, menghentikan ketika ada gereja tertentu mendirikan gereja atau rumah tempat ibadah. Kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah di Maluku Utara, advokat kondang asal Kabupaten Pulau Morotai ini mengingatkan agar semuanya mematuhi himbauan Presiden Jokowi dalam sambutan di acara Rapat Koordinasi Kepala Daerah se-Indonesia di Sentul International Convention Center, Jakarta, tanggal 17 Januari 2023 lalu, yang menekankan agar aparat pemerintah tidak tunduk pada kehendak massa yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam kaitan dengan izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Saya menyampaikan bahwa mengenai peraturan SKB 2 Menteri pada hakikatnya sangat bertentangan dengan konstitusi yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian pada tanggal 17 bulan Januari 2023 ketika Jokowi menghadiri rapat koordinasi nasional di Sentul International Convention Center, Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa kepala daerah berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk melarang pembangunan rumah ibadah. Sebab umat beragama memiliki kebebasan untuk beribadah dan beragama. Hal tersebut dijamin oleh Konstitusi Pasal 29 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan Jokowi dengan tegas juga mengatakan bahwa kita tidak boleh kalah oleh sebuah kesepakatan yang memungkinkan muncul kesepakatan tidak mengizinkan membangun rumah ibadah. Dengan demikian saya meminta agar penegak hukum seperti Polda, Polres, bahkan Polsek dan pemerintah Maluku Utara tidak boleh tunduk pada sebuah kesepakatan
yang dimana kesepakatan tersebut merugikan pihak lain. Dari Radio Shalom FM 90,2 MHz, Dani Ria Zega melaporkan untuk Shalom News.